Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal kofi koini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri. Anta iksirun wa goli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena perkenannya lah sehingga hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan diberi waktu yang luang untuk datang hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini untuk bersama-sama mengikuti pengajian rutin alumni PPSP IKIP Ujung Pandang. Dan penyelenggaranya kali ini adalah Ikatan Keluarga Besar SMP PPSP IKIP Ujung Pandang bekerja sama dengan pengurus Masjid Alumni PPSP IKIP Ujung Pandang dan tentu saja TVRI Pemersatu Bangsa. Dan kali ini kita berada di acara Fokus Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan baru saja kita dengarkan tadi lantunan sholawat yang diantarkan oleh grup paduan suara SMP PPSP IKIP Ujung Pandang. Alhamdulillah, acara Fokus Islami kita di hari ini dihadiri oleh para alumni PPSP IKIP Ujung Pandang bersama jemaah Masjid Alumni yang sempat hadir. Alhamdulillah, terima kasih untuk kehadirannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, di hari ini kita telah kedatangan tamu istimewa yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana hubungan antara haji dan kurban. Karena kita sekarang sedang berada di bulan Zulkaidah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, dan tentu saja ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha serta kurban. Dan yang akan memberikan tausiah kepada kita di hari ini adalah Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MA. Kepada Prof. Darussalam kami persilahkan. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wassa wa ahata bikulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan atqa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi manna bi jami'il huquqil qada. Yang saya hormati Ibu Dokter selaku pemandu, Bapak Ibu, para alumni PPSP
proyek perintis sekolah pembangunan. Iya. Luar biasa. Hari ini masih sempat untuk melaksanakan kegiatan, dirangkaikan dalam aktivitas kegiatan alumni. Berkaitan dengan kegiatan ini, sebelum kita masuk pada kajian kita, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang sempat hadir pada hari ini, itu telah melaksanakan perintah kedua sesudah takwa. Apa itu? Silaturahim. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sambung tali silaturahim. Jadi silaturahim itu perintah kedua sesudah takwa. Apa manfaatnya? Bapak Ibu, tadi saya dengar dari pemandu bahwa ada dari SD, SMP, dan SMA. Sampai hari ini masih terjaga, masih terpelihara. Kita yang bereuni seperti itu biasanya hanya yang hidup sesaman. Seperti Bapak Ibu sekalian. Tetapi nanti di akhirat ada orang yang bisa berjumpa dengan kakek neneknya yang tidak pernah dia temui. Yang tidak pernah berjumpa dengan cucu cicitnya. Dia bisa ketemu di tempat yang sangat istimewa lagi. Dalam Al-Quran Tuhan menyapa, ya. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Keselamatan atasmu karena kesabaranmu dahulu, nikmatilah tempat kembalimu yang paling indah. Di mana itu? Jannah Aden, surga Aden, tempat yang paling indah. Kenapa mereka bisa jumpa di situ? Karena pertama, dia senantiasa menjalin silaturahim. Saya sebut tadi perintah kedua sesudah takwa. Al-Quran menyebut begini, abaihim, generasi terdahulu, wa aswajihim, generasi sesama, wa suriyatihim, generasi yang akan datang. Jadi dia bisa berkumpul nanti di akhirat. Kenapa? Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa itu? Silaturahim. Luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alumni PPSP IKIP Ujung Pandang, insya Allah seperti janji Tuhan yang disebutkan tadi. Kalau kita menjalin silaturahim itu, maka niscaya kita akan dikumpulkan nanti di akhirat dengan cucu cicit, ya, keluarga kita yang tidak pernah kita jumpai. Tempat bertemunya kita justru di tempat paling indah, Jannatu Aden, surga Aden. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau itu sudah merupakan pengetahuan kita semua, maka pesan ajaran agama bilang, jangan pernah berhenti untuk hidup senantiasa menjalin silaturahim. Jadi profesi boleh berakhir. Kita mungkin ada di antara sudah masuk masa purna bakti. Boleh jadi kita juga jenis profesi kita berbeda, ya, tempat tinggal kita berbeda. Tetapi satu pesan agama, tetaplah bersahabat, tetaplah berkawan, tetaplah bersilaturahim sampai tiba saatnya Allah memanggil, sudah waktunya untuk pulang. Bapak Ibu sekalian, karena itu kalau kita bicara tentang kurban dan haji, tidak lama lagi ini kita akan memasuki insya Allah tanggal 17 itu Idul Adha, ya. Maka kalau kita lihat petunjuk dalam kaitannya dengan itu, coba perhatikan sabda Rasul. Kata Rasul, ada 3 hal yang wajib untuk diriku, tapi sunat untuk umatku. Apa itu? Kata Rasul, wajib bagi diriku itu untuk senantiasa melakukan yang disebut dengan sholat duha. Wajib. Itu untuk Rasul. Sholat duha, sholat witir, dan berkurban. Itu adalah wajib untuk Rasulullah. Tapi sunat untuk umatnya. Maka kita sunat muakkad. Sunat yang paling utama. Itulah sebabnya. Dalam kaitannya dengan kurban, Bapak Ibu, para alumni PPSP,
Saya kira bisa juga nanti terkoordinir angkatan-angkatan itu berkurban bersama. Makanya kurban itu ada yang kita sebut dengan bagi mereka yang mau bisa melaksanakan sendiri boleh ya, 1 ekor sapi dan sebagainya. Tetapi ada juga yang namanya boleh patungan. Jadi kurban itu karena dia adalah sunat muakkad, maka dia senantiasa harus kita beri tuntunan seperti ini. Bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan kurban, niscaya dia harus melaksanakan kurban itu. Bahkan Rasul mengatakan, bagi mereka yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka hendaknya jangan mendekati tempat sholat kami. Kemudian yang kedua, ada namanya urunan. 1 ekor sapi bisa kita berdelapan, ya. Atau ada yang disebut dengan impes kurban, angsuran, cicilan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, alumni PPSP IKIP Ujung Pandang, kalau kita mengatakan sebenarnya kurban itu adalah merupakan hal yang sangat diutamakan untuk setiap kepala keluarga muslim. Bagaimana caranya? Kalau tahun ini dia tidak bisa berkurban, maka insya Allah tahun depan dia bisa berkurban. Dengan cara tadi, yang tidak bisa langsung sekaligus, dia boleh yang disebut dengan urunan, berkelompok. Yang tidak bisa berkelompok, dia boleh namanya impes kurban, diangsur. Mulai bulan ini, insya Allah pada bulan kurban atau waktu kurban akan datang, dia mampu untuk menjadi seorang, ya, diprogramkan. Jadi namanya impes kurban. Betapa pentingnya itu untuk kita perhatikan. Nanti kita kembangkan pemahaman kita nanti untuk lihat ini. Kenapa itu kita punya sholat diakhiri dengan salam? Kenapa kita puasa diakhiri dengan zakat? Kenapa haji diakhiri dengan kurban? Supaya kita tahu bahwa yang ingin dicapai Islam itu adalah ketakwaan komunal, ketakwaan kolektif, ketakwaan bersama. Bukan ketakwaan personal, bukan ketakwaan pribadi, bukan ketakwaan perorangan. Jadi Bapak Ibu para alumni PPSP jangan pernah berpikir masuk sorga sendiri. Mari kita berpikir masuk sorga bersama-sama. Kita jalan bareng masuk sorga, ya. Bagaimana caranya? Mereka yang diberi rezeki beramal soleh dengan rezekinya. Diberi ilmu beramal soleh dengan ilmunya. Diberi tenaga beramal soleh dengan tenaganya. Di antara kita pasti ada yang bilang, rezeki sudah terbatas, ilmu juga begitu, tenaga apalagi. Tuhan masih memberikan satu kesempatan. Apa itu? Kesempatan hidup sampai hari Ahad hari ini. Itu adalah sarana beramal soleh. Ibu, Pak, dari rumah tadi kita menuju ke masjid PPSP ini, insya Allah amal soleh. Kenapa? Karena dalam Islam amal soleh itu hanya membutuhkan 2 syarat. Semua yang kita lakukan kalau didasari dengan keikhlasan, pertama. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ujungnya menjadi amal soleh. Jadi, saya katakan tadi, jangan pernah berpikir masuk surga sendiri. Jangan kita pilih-pilih kebaikan. Saya lakukan ini karena ini banyak pahalanya. Saya tinggalkan ini karena ini kurang pahalanya. Di antara kita semua yang hadir di masjid PPSP ini, tidak ada yang bisa memastikan kebaikan mana nanti yang mengantar kita ke surga. Tidak ada. Boleh jadi karena keikhlasan kita untuk senantiasa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan alumni kita, lalu Tuhan menganggap itulah perbuatan paling ikhlas yang pernah kita lakukan, dengan itu kita masuk surga. Jadi syaratnya cuma 2, lakukan dengan ikhlas, tidak bertentangan dengan syariat Islam, ujungnya menjadi amal soleh. Karenanya tidak ada kebaikan dalam Islam itu yang merugikan pelakunya. Tidak ada kebaikan itu yang mengecewakan pelakunya. Tidak ada kebaikan bagi seorang muslim itu yang sia-sia. Kenapa? Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim itu akan menjadi investasi akhirat. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim itu akan menjadi penawar terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Ampunan baginya.
Berarti berbuat baik apa saja Ustaz, Iya. yang sekecil apapun ya Ustaz ya. Semakin banyak kebajikan yang kita kerjakan, semakin banyak aspek kehidupan kita yang kita sucikan. Kita kembangkan, kita punya pemahaman. Itulah sebabnya sangat keliru kalau ada yang menganggap setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah dia sholat, setelah dia puasa, setelah dia zakat, setelah dia haji, lalu dianggap sudah sempurna keislamannya. Belum. Banyak ajaran agama kita senantiasa lebih menekankan pada aspek muamalah, pada aspek kemasyarakatan. Kalau yang tadi itu sifatnya personal. Ya. Ingat Ki, ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu sifatnya senantiasa personal. Ibadah yang berujung pada aspek kemasyarakatan itu selalu Islam mengutamakan, memberi ganjaran lebih. Contoh, kurban tadi itu berkaitan dengan kepedulian kita terhadap sesama. Ya. Kemudian lihat itu sholat jamaah kita. Kenapa sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat munfarid, sholat sendiri? Karena itu mengandung aspek kemasyarakatan. Bagi laki-laki sholat Jumat, bagi perempuan dalam kaitannya dengan haji, zakat, semua mengandung aspek kemasyarakatan. Allah seringkali menempatkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ajaran agama yang berdimensi kemasyarakatan itu lebih tinggi daripada yang berdimensi personal. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam kaitannya dengan kurban tadi, seyogianya, idealnya setiap muslim, rumah tangga muslim yang saya maksud. Karena satu kambing itu sudah bisa untuk satu kepala keluarga. Ya, semuanya di dalam sudah satu. Ya. Jangan bilang saya 6 anggota keluarga. Suami, istri, anak, semua mau kambing. Jadi 6 kambing. Tidak. Dalam kaitannya dengan kurban. Jadi kurban adalah kita sebut sebagai ibadah yang sunat muakkad, paling diutamakan, karena bagi Rasul itu adalah merupakan kewajiban bagi dirinya, tapi sunat muakkad bagi umat Islam. Sekarang mari kita kaitkan dengan haji. Kenapa Idul Kurban, Idul Adha itu disebut dengan hari raya haji, hari raya kurban? Karena hari raya itu dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena hari raya itu dikaitkan dengan ibadah kurban, maka dia disebut dengan hari raya haji dan hari raya kurban. Sekarang kita lihat pesan Rasul begini berkaitan dengan keutamaan haji. Kata Rasul, apakah kamu ingin saya kabarkan tentang sesuatu yang sangat utama bagi kamu dalam kehidupanmu? Para sahabat bilang, iya Rasul. Apa itu Rasul? Kami ingin berita darimu karena kamu adalah pembawa kebenaran. Rasul mengatakan, inginkah kamu mengetahui tentang haji, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencukur rambut, hari Arafah? Para sahabat bilang, iya Rasul, kami ingin itu. Lalu kata Rasul, karena Nabi dalam senantiasa memberikan penjelasan, itu selalu dikaitkan dengan orang yang berada di seputarnya. Kondisional sifatnya. Karena waktu itu orang melakukan ibadah haji dengan menaiki unta, maka Nabi mengatakan begini, setiap kaki unta itu diangkat, maka bagimu dicatat oleh Allah kebajikan. Setiap kali kaki unta itu dirapatkan, maka bagimu keburukan atau kesalahanmu itu diampuni oleh Allah. Setiap orang melakukan tawaf di Baitullah, begitu juga sa'i antara Safa dan Marwah, maka itu bagimu adalah ibarat kamu dilahirkan dari perut ibumu. Semua dosamu terampuni, seperti bayi yang baru lahir. Setiap kamu melempar jumrah, maka itu adalah tabungan untuk hari kiamat. Setiap kamu mencukur rambut, rambut yang jatuh itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Setiap kali dalam kaitan seperti itu Rasul
senantiasa siapa yang hadir di Arafah, hari Arafah itu. Maka kata Rasul, dia senantiasa meninggikan derajat orang yang hadir pada saat itu di hadapan para malaikat. Allah Azza wa Jalla senantiasa memuji hambanya yang hadir pada hari Arafah itu di hadapan para malaikat. Lalu dia katakan, sekiranya kamu memiliki kesalahan, dosa sebanyak butir pasir di Sahara, karena itu padang pasir, sebanyak air hujan yang turun dari langit, sebanyak hari yang ada dalam kehitungan dunia, maka niscaya Allah akan mengampuni semua dosa. Keutamaan haji. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam perbincangan para ulama seringkali mendiskusikan mana yang paling utama dalam ajaran Islam. Apakah sholat, puasa, zakat, atau haji? Mereka pada berpendapat yang paling utama adalah haji. Kenapa? Karena di dalam sholat tidak ada haji. Di dalam haji ada sholat. Di dalam puasa tidak ada haji. Tetapi di dalam haji ada puasa. Mana contohnya? Kita kalau melaksanakan ibadah haji, begitu juga umrah, selalu senantiasa dianjurkan. Sebelum kita meninggalkan tempat untuk safar, kita disunatkan untuk sholat safar. Jadi dalam haji ada sholat. Pada saat kita tawaf, kita disunatkan untuk sholat dulu. Di dalam tawaf ada sholat. Pada saat kita di Masjidil Haram, kita harus sholat di Masjidil Haram. Di dalam haji ada sholat. Tetapi sebaliknya tidak. Di dalam sholat tidak ada haji. Di dalam puasa tidak ada haji. Tetapi di dalam haji ada puasa. Mana itu contohnya? Bagi mereka yang tidak membayar denda, maka diberikan alternatif. Puasa 10 hari. Tilka asaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Kamu puasa 3 hari ketika masih berada di sana, dan 7 hari setelah kamu kembali ke kampung. Maka di dalam haji ada puasa. Jadi seperti itu. Dalam kaitannya dengan, maka itulah sebabnya Rasul itu senantiasa berpesan. Dalam riwayat Ali bin Husain alaihissalam, itu Rasul menyebut begini. Haji dan umrahlah kamu. Karena dengan haji dan umrah itu Allah akan menyehatkan tubuhmu. Allah akan meluaskan rezekimu. Allah akan memenuhi keperluan keluargamu. Bagi mereka yang melakukan ibadah haji, itu Allah menjadi penanggungnya. Kalau dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke sorga. Dan kalau dia dipanjangkan usianya, dia akan kembali dengan selamat kepada keluarganya. Jadi Allah yang menjadi jaminannya. Berarti kalau kita melaksanakan ibadah haji, Prof, dosa-dosa kita akan dihapus. Dia hapus. Iya. Tetapi bagaimana dengan orang yang sebenarnya kalau secara finansial mampu, tetapi harus ikut daftar tunggu, sehingga pada saat dia harus berangkat mungkin fisiknya yang tidak mampu. Sementara melaksanakan ibadah haji, kita harus sehat juga secara fisik. Bagus. Bagaimana, Prof? Bagus, Dok. Jadi begini. Jadi memang ajaran Islam untuk kita semua juga. Jadi manis tata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang mampu untuk melaksanakan ke sana. Kemampuan di situ istata'a ada 2. Kemampuan dana, kemampuan kesehatan daya fisik. Jadi kita ingat itu. Kan ada juga anggapan, minta maaf jamaah sekalian, Bapak Ibu, alumni PPSP. Coba kita lihat itu minta maaf, di daerah-daerah selain Sulawesi. Di Sulawesi Selatan juga sudah banyak. Mungkin karena seperti dokter bilang tadi, daftar tunggu yang terlalu lama. Banyak yang sudah sangat tua baru berangkat. Ya toh? Tetapi kalau di tempat lain filosofinya memang lain. Dia punya maksud memang yang mendasari dia berangkat dalam usia yang sangat tua karena dia mau meninggal di sana. Begitu yang dia laksanakan begitu. Karena dia mau meninggal di tanah suci. Padahal Allah tadi kan bilang,
dalam kaitannya kalau dia dipanjangkan usianya, dia akan kembali ke daerahnya. Kalau Allah memanggil dia, maka dia insya Allah langsung dimasukkan ke sorga. Masuk sorga. Karena haji itu diampuni dosa, segala dosanya, kemudian ditanggung keluarganya, dijaga hartanya, dijaga keluarganya. Itulah sebabnya ini jamaah kita alumni PPSP, kalau ada di antara teman kita, ya, anggota alumni kita, baik di SMP, SMA atau di SD, melaksanakan ibadah haji, siarahi. Jadi kita siarahi. Apa kata ajaran agama? Siarahi mereka yang mau melakukan ibadah haji. Begitu juga kalau dia sudah pulang, pergi untuk ketemu. Bukan berarti kita ketemu untuk minta oleh-oleh, bukan. Tapi siapa yang mensiarahi orang yang melaksanakan ibadah haji? Makanya ajaran agama mengatakan beri dia sesuatu. Jangan malu memberikan sedikit. Karena itu masuk kategori kamu meringankan biaya. Meskipun dia orang mampu, maka beri dia. Jadi sangat dianjurkan memberi kepada orang yang mau berangkat. Atau kita masuk kategori orang yang mau memelihara, menjaga keluarganya, orang-orang yang ditinggal. Karena tadi istata'a itu kemampuan bukan sekedar ONH, ongkos naik haji. Tetapi harus ada juga cukup belanja untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu namanya mampu. Istata'a. Ya, jadi kemampuan dilihat dari aspek itu. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau seperti tadi saya katakan keutamaan itu dalam kaitannya dengan haji dan umrah. Nah, kita lihat. Seperti tadi dokter bilang, bagaimana itu ada orang yang sebenarnya dalam hal finansial dia mampu, tetapi mungkin daftar tunggu dan sebagainya. Di masa sahabat ada orang yang seperti itu. Namanya Ibrahim bin Ma'mur. Dia bilang, saya sudah melakukan ibadah haji tahun yang lalu. Kali ini saya tidak sempat melaksanakan ibadah haji. Bukan karena dia tidak biaya. Dia tidak sempat karena kesibukannya. Lalu dia bilang, saya memberikan 500 dirham kepada orang untuk melakukan. Karena biaya haji waktu itu 500 dirham cukup. Dia berikan kepadanya. Supaya pahalanya sama dengan pahala orang yang melakukan ibadah haji. Tapi apa kata Abdullah? Ya, Abdullah mengatakan justru haji lebih utama. Lalu dia bilang, saya kasih 1000 dirham. Haji masih lebih utama. Lalu dia bilang, saya kasih 1500 dirham. Dia bilang haji masih lebih utama. Saya kasih 2000 dirham. Haji masih lebih utama. Dia bilang kenapa? Dia bilang apakah ada dalam 2000 dirham itu ada tawaf di dalamnya? Tidak ada. Apakah dalam 2000 dirham itu ada sa'i di dalamnya? Tidak ada. Jadi melaksanakan ibadah haji itu sangat utama. Meskipun pahalanya seperti tadi kita katakan sama pahalanya orang yang kita berikan bekal, biaya. Apalagi misalnya boleh jadi ada di antara kita, mungkin Pak Rizal juga sudah pernah laksanakan itu. Kalau dia masuk anggota Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Nah itu Abidin. Boleh jadi dia itu jadi yang memberangkatkan itu dapat pahala sama dengan pahala yang diperoleh oleh yang melaksanakan. Jadi begitu keutamaan orang yang mereka memberikan bekal buat mereka yang melakukan ibadah haji. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Bapak alumni PPSP ini, kita senantiasa hendak untuk memahami dengan baik ajaran agama seperti yang saya katakan tadi. Dalam kaitannya dengan ibadah haji dan kurban. Begitu juga dalam kaitannya dengan hal yang saya sebutkan tadi. Sekedar supaya saya juga mau memberikan respon terhadap salawat yang diberikan atau disampaikan, dibawakan oleh anggota kita tadi. Salawat yang disampaikan itu. Ingat Ibu, Pak, salawat itu adalah cara untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Rasul. Itu orang-orang tua kita itu sudah membiasakan itu. Ingat kita di Sulawesi Selatan, kalangan Bukit Makassar, begitu juga ya tempat lain. Kenapa itu? Kalau ada anak baru lahir itu selalu dibacakan selawat. Ya? Kalau dia akikah
selalu dibacakan selawat. Setiap kali diangkat itu bayi, dibawa ke yang hadir, digunting rambutnya, dibacakan selawat. Itu pada saat dia masih baru lahir. Menjelang dia naik usia, sudah bisa main, itu pada saat dia dihitan, itu juga dibaca dengan selawat. Pada saat dia sudah dewasa, dia mau menikah, dia juga diantar dengan selawat. Dan pada saat dia meninggal dunia, dia diantar dengan selawat. Apa maknanya? Orang tua kita itu sudah mengajari kita bagaimana membangkitkan kecintaan kepada Nabi. Jadi selawat tadi yang kita sampaikan itu, seperti yang saya sebutkan, upaya untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi. Dan yang kedua, doa kita itu terhijab, terhalang. Tidak ada doa yang tembus kepada Allah sebelum. Jadi kapan doa itu tidak dibarengi dengan selawat, dia terhijab. Sama dengan terhijabnya semua doa-doa kita karena kesalahan yang kita lakukan. Satu di antara kesalahan yang seringkali menghijab doa kita adalah kita durhaka kepada kedua orang tua. Dia terhijab. Tetapi doa itu nanti sampai kepada Allah kalau dia dibarengi selawat kepada Nabi. Barulah dia sampai kepada Allah. Ibu, Pak, ingat riwayat Yusuf alaihi salam yang dijatuhkan oleh saudaranya ke dalam sumur karena iri, dengki. Jibril datang. Yusuf, maukah kamu keluar dari sumur itu? Yusuf bilang iya. Lalu Jibril mengeluarkan Yusuf dari sumur itu dengan mengajari Yusuf doa. Dalam doa itu ada selawat kepada Nabi. Ya Malikal Mulk, ya Sal Jalali wal Ikram. Ya, jadi dia memuji itu, kemudian dibarengi dengan selawat kepada Nabi. Ya Malikal Mulk, ya Sal Jalali wal Ikram, as'aluka an tusalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi dengan dibarenginya selawat kepada Nabi itu, maka doa itu terijabah. Jadi tadi berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan haji, ini penting untuk kita lihat. Saya selalu bilang, Islam senantiasa menginginkan ketakwaan komunal, ketakwaan kolektif, ketakwaan bersama. Bukan ketakwaan personal, bukan ketakwaan pribadi, bukan ketakwaan perorangan. Maka kita berharap mudah-mudahan kita semua tidak hanya berpikir masuk sorga sendiri, tapi mari kita berpikir untuk masuk sorga bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silahkan. Mungkin Pak Rasak dulu. Pak Haji. Saya mau bertanya kepada Pak Prof mengenai rukun umroh haji. Salah satunya yaitu sa'i. Sa'i. Kita berkeliling antara Kisafah dengan Marwah selama 7 kali. Setelah itu kita bertahallul, gunting rambut. Pertanyaan saya pertama, mengapa kita disuruh untuk bertahallul, bukan kita yang sendiri bertahallul? Kedua, di sekitar Bukit Safa banyak orang menggunakan jasa untuk bertahallul. Pertanyaan saya Pak Prof, apakah sah tahallul kita apabila yang menggunting rambut kita itu belum bertahallul? Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak. Pak Rasak. Pak Rasak, bagus sekali pertanyaan tak. Jadi saya kira itulah yang selalu kita lihat, seperti yang saya sebutkan tadi. Nabi itu seringkali memberi petunjuk secara kondisional. Jadi kalau kita bilang secara kondisional, melihat suasana pada saat itu. Sama dengan sekarang. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau melakukan tahallul dalam kaitannya dengan bukan kita yang sendiri yang melakukan. Kenapa kita? Boleh dalam kaitan itu. Tetapi lebih diutamakan kalau kita sendiri yang melakukan. Jadi dalam kaitan itu, karena kita senantiasa, seperti yang saya katakan, ajaran Islam itu senantiasa bukan beraspek pribadi, beraspek personal saja. Dia selalu memiliki aspek sosial. Jadi tadi dalam kaitannya dengan bagaimana kita melakukan itu, ada keterlibatan orang lain. Ada keterlibatan juga dalam kaitannya dengan bagaimana nanti dalam kaitannya dengan seperti yang disebutkan Pak Rasak tadi, itu bisa terlaksana. Memang jauh lebih bagus kalau seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi. Tapi seringkali kita, ya misal
Ayo. Kalau kita dengan istri, ya, dengan suami, kalau ibu, itu jauh lebih utama memang kalau suami kita yang mengguntingkan atau istri kita. Jauh lebih bagus. Karena seperti tadi saya katakan, setiap rambut yang jatuh itu menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Jadi makanya banyak itu teman-teman kalau pulang dari umrah atau haji, itu dia cukur pelontos habis, ya, karena memperbanyak cahaya, ya. Sama dengan melempar jamrah. Jadi itu kata Nabi tadi dalam hadisnya, itu adalah menjadi tabungan akhirat, menjadi tabungan akhirat bagi mereka yang melempar jamrah. Kalau kita baca Pak Rosa, satu ayat Al-Quran berkaitan dengan ibadah ritual yang dimaksud, kalau kita sebut ibadah ritual, Pak, itu ada 8 misalnya. Kita sebutkan saja, ya. Tahara, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, akikah, kurban, doa. Itu ritual. Dalam hal yang begini, itu tidak boleh ada kreativitas. Tidak boleh ada inisiatif. Tadi ibu, bapak kalau sholat, kenapa pada saat mengangkat Allahu Akbar mengangkat tangan? Kenapa setiap kali kita beri salam Assalamualaikum kita menoleh ke kanan dan ke kiri? Ajaran agama bilang tidak usah tanya bila kaifa. Kenapa? Karena cara, waktu, tempat itu sudah ditentukan oleh Nabi. Jalani saja seperti itu. Jadi seperti yang dituntunkan oleh Nabi. Maka kalau dalam kaitannya yang membutuhkan inovasi, membutuhkan kreativitas, seperti Nabi seringkali senang memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim. Nabi selalu. Tapi tidak perlu kita tahu makanan apa yang diberikan oleh Nabi kepada fakir miskin dan anak yatim. Boleh kita ganti, boleh kita kreatif. Justru kita kasih belanja. Dengan itu dia bisa beli makan. Atau kita kasih dia pekerjaan. Dengan itu dia dapat penghasilan. Itu namanya ajaran yang sifatnya orientasi kemasyarakatan. Kreativitas boleh di dalamnya. Iya. Masih ada pertanyaan yang lain? Iya. Ya, Oke, silakan. Ibu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof Iya. atas pencerahannya dari tadi. Iya. Kepada kami bahwa tadi mengatakan bahwa setiap orang yang sudah berhaji kami akan diberi kami akan diberi jaminan Iya, seumur hidupnya. Iya. Terima kasih Pak Prof. Terus saya pernah mendengar Iya. bahwa setiap orang yang melaksanakan haji, taruhlah misalnya saya, Iya. bisa menghajikan kepada kedua orang tua saya yang telah meninggal. Iya. Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya atau apa faedahnya untuk saya bagi kedua orang tua saya yang sudah meninggal yang saya sudah hajikan? Iya. Demikian Pak Prof. Iya, Terima badal kasih. haji, ya. Badal haji, ya. Dalam satu kesempatan Isa alaihi salam itu jalan di sebuah pemakaman. Isa itu diberikan kemampuan untuk mengetahui penghuni makam itu. Waktu tahun pertama dia lewat, dia tahu bahwa penghuninya itu disiksa. Penghuninya disiksa. Lalu pada tahun berikutnya Isa lewat kembali di situ, berhenti. Itu siksaan. Lalu dia tanya kepada Tuhan, "Ya Allah, tahun lalu saya lewat di makam itu, penghuninya disiksa. Kenapa tahun ini saya lewat justru berhenti?" Allah memberikan penjelasan atau berfirman kepada Isa, "Ketahui Isa, penghuni makam itu punya anak. Anaknya itu membangun fasilitas yang membawa kebaikan untuk orang banyak. Dia bikin jalan, bikin rumah sakit, bikin sekolah. Dengan itu kata Allah, saya hentikan siksaannya." Jadi kebaikan yang kita kerjakan bisa menyelamatkan orang tua kita dalam kaitannya dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Makanya jangan pernah berhenti untuk senantiasa berbuat baiklah kepada orang lain atas nama orang tuamu, bersedekahlah atas namanya. Termasuk tadi menghajikan, luar biasa keutamaannya itu. Baik untuk kita maupun untuk kedua orang tua kita. Jadi kita senantiasa mengatakan
Supaya kita berkembang lagi pemahaman kita. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak cucu Adam, putus semua amalnya kecuali 3. 3. Sadaqatin jariyah, sedekah yang ia belanjakan. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dia amalkan. Au waladin saleh yada'ulah, anak saleh yang mendoakan. Kalau saya bilang anak saleh, masuk juga anak saleha. Maksudnya kalau perempuan saleh yang mendoakan, ya. Jangan sampai ibu-ibu bilang, kenapa anak saleh saja yang di ya. Karena pernah satu kesempatan saya beri pengajian, karena saya selalu sebut jadi suami yang saleh, ya. Terus dia bilang, apa tidak mungkin itu juga suami jadi saleha? Ya. Jadi 3 ya, sedekah, itulah sebabnya ketika saya memberikan pengajian di balai kota, itu saya dapat informasi bahwa kalangan profesional di Jakarta itu ada yang mendapat penghasilan 1 jam itu 7 juta, 1 jam, ya, kalangan profesional 1 jam 7 juta. Dia kerja mulai dari jam 9 lah sampai jam 5 sore. Itu maki berapa penghasilannya? Kalau di bulan Ramadan dia berhenti di jam 3. Lalu dengan penghasilan yang dia punyai, dia datangi tempat-tempat orang fakir miskin, janda-janda yang terlantar, kemudian orang yang tidak punya pemukiman tanpa ya, yang tidak ada rumahnya. Dia bagi semua uangnya di situ. Temannya lihat, kau tidak sayang itu uangmu. Kenapa kau hambur begitu? Dia bilang, justru karena saya sayang, saya kasih begitu. Saya titip kepada mereka. Nanti di akhirat saya ambil. Seperti kita naik pesawat, barang kita kan kita titip di kargo. Nanti kita tiba ya. Jadi seperti itu dalam kaitannya dengan sadaqatin jariyah, sedekah yang dia belanjakan. Ya. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dia amalkan. Karena saya lihat banyak anggota alumni kita perempuan, ibu, kalau kita tahu itu salat 2 rakaat sebelum subuh itu keutamaannya lebih mulia, lebih utama daripada isi bumi dan langit. 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau sebatas pengetahuan kita tidak amalkan, tidak akan menjadi amal jariyah. Kita tahu saja, tidak kita laksanakan. Nanti kita dapatkan kalau kita amalkan. Sama juga di rumah. Kalau kita tahu, kalau kita tidak membersihkan saluran air, menyebabkan got itu mampet. Nah kalau kita kerjakan itu jariyah. Kalau kita biarkan tidak menjadi jariyah. Yang ketiga dalam kaitan tadi. Awaladin soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kenapa Nabi menggunakan kata walad di situ? Entah paham? Walad itu nanti jangan kita terjemahkan saja anak laki-laki, ya. Awaladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kenapa Nabi tidak menggunakan kata ibnu? Ya, mereka yang mau melakukan ibadah haji coba lihat. Kalau dia laki-laki, misalnya tadi Pak Rasak bin atau ibnu, ya. Atau kalau perempuan binti, ya. Nabi tidak menggunakan kata ibnu. Karena ibnu itu maknanya anak kandung saja. Tapi Nabi menggunakan kata walad. Biar orang tidak menikah, biar orang tidak punya anak, maka dia tetap memiliki potensi untuk memperoleh amal jariyah. Kenapa? Waktu dulu ketika dia selesai menjadi anggota alumni PPSP, ada orang yang tinggal di rumahnya, dia sekolahkan dengan baik. Meskipun bukan anak kandungnya, kalau nanti anak ini berdoa, maka itu akan menjadi walad baginya. Ada anak yatim dia sekolahkan. Ada anak-anak yang dibelikan seragam sekolah. Di PPSP, saya tadi teringat. Saya tadi, di mana sekolahnya itu PPSP? Oh tadi itu katanya di Mapaodang. Saya pernah tinggal di situ, dekat. Jadi dulu barangkali waktu bapak ibu masih SMP SMA, selalu jika ketemu di jalan. Saya pernah tinggal di situ di kompleks Perwira. Oh, iya. Dekat. Sampingnya, tetanggaan. Tetangga tuh. Ya, cuma kan berganti itu sekolah. Itu bisa cari-cari. Jangan sampai Pak Rizal ini pernah saya temani main bola misalnya. Nah, pernah tuh. Masih ada kayaknya satu pertanyaan, Prof. Oh, masih ada. Iya. Silahkan, Ibu Aisyah. Iya, Pak Ibu Aisyah. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, Pak Prof, saya pernah mendengar bahwa
syaratnya wanita untuk pergi haji dan umroh itu harus bermahram. Iya. Saya mau minta pendapatnya Pak Prof, apakah benar seperti itu? Iya. Dan apakah kalau kami wanita melakukan perjalanan umroh dan haji tanpa mahram, bagaimana? Terus yang kedua Pak Prof, mengenai pelaksanaan haji yang kita harapkan menjadi haji yang mabrur. Apakah ada tanda-tandanya Pak Prof? Haji yang mabrur itu yang bagaimana? Bagus sekali Bu Aisyah. Supaya kalaupun kami bisa melaksanakannya, kami bisa mengevaluasi pelaksanaan yang kemarin itu mabrur enggak ya? Menurut versi yang ciri-cirinya yang mungkin ada. Demikian Pak Prof. Bagus sekali Bu Aisyah. Luar biasa ya. Luar biasa majelis taklim kita ini, pengajian kita PPSP. Ya Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Aisyah ya. Yang pertama dalam kaitannya dengan haji dan umrah, dalam kaitannya dengan mahram. Jadi gini Bu, jangan sampai, karena seperti tadi disebutkan oleh dokter, karena kita sudah nunggu juga daftar tunggu yang sangat lama, terus satu dan lain hal, ya kita juga boleh jadi misalnya mahram kita tidak sempat, lalu terhalanglah ibu untuk jalan. Memang yang paling utama itu harus dengan mahram. Karena itu dulu dalam kaitannya dengan perjalanan yang dilakukan oleh Nabi yang mengharuskan ada yang menjadi mahramnya. Dulu orang-orang tua kita kan ke tanah suci pakai kapal laut, berbulan-bulan. Ya, sekarang perempuan, ya bisa itu. Artinya dia bisa menjaga diri. Kan intinya di situ adalah supaya jangan terjadi fitnah, jangan terjadi sholat jamaah saja Ibu. Ya, selalu kan kita bilang sholat jamaah bagi perempuan itu kan lebih afdal, selalunya dianjurkan di rumah saja. Tapi di masa Nabi banyak perempuan yang ikut sholat jamaah. Buktinya Nabi seringkali melihat bayangan. Kalau dia sudah assalamualaikum, assalamualaikum, dia selalu lihat ada bayangan orang yang pakai jilbab itu meninggalkan masjid. Berarti banyak perempuan yang ikut sholat jamaah. Yang penting dia jaga, bisa menghindari fitnah. Ya, jangan berbaur di situ atau jangan menjadi ajang orang untuk curiga atas kehadirannya. Dalam kaitan tadi memang jauh lebih utama dengan mahram. Tapi kan sekarang selalu dicarikan itu mahramnya. Misal ada keluarga dekatnya atau ada pembimbing hajinya dan sebagainya. Tapi memang dalam kaitan dengan yang saya sebutkan tadi itu adalah jauh lebih utama kalau dia dengan mahram. Tetapi kalau tidak, jangan sampai itu menghalangi kita untuk tidak melaksanakan itu, ibadah haji dan umrah. Sekali lagi yang dicegah di situ, yang dijaga adalah jangan sampai terjadi fitnah, ya. Jangan terjadi fitnah. Dia berangkat, dia minta maaf. Banyak sekarang, itulah sebabnya nanti, Ibu, saya tadi tidak sempat. Perjalanan haji itu disebut dengan perjalanan spiritual, ya. Jangan beda itu. Kita sebut selalu wisata religi lain. Jangan, beda, ya. Perjalanan spiritual yang mulai dari pelaksanaannya itu sudah terjadi dialog dan pergulatan batin. Perhatikan Ibu. Sejak kita mulai memakai pakaian ihram, ya, pakaian ihram kita pakai, coba kita lihat. Itu sudah perlambang, pertanda supaya kita bisa memaknai itu. Sudah terjadi dialog pergulatan batin. Oh, kalau kita memakai begini, memang haji itu mirip dengan kematian. Sama sekali dengan kematian. Kenapa itu orang yang pergi haji dibilang pergi atau pulang? Nah, seringkali dibilang pulang haji. Karena dia pulang dalam kaitannya berziarah ke Baitullah. Maka disebut dengan pulang haji. Bukan pergi haji, pulang. Karena orang yang kembali ke orang meninggal itu disebut dia kembali berpulang ke rahmatullah. Tadi berziarah ke Baitullah. Itu yang haji. Jadi mirip dengan kematian. Nah, coba kita lihat, sudah terjadi dialog pada pakaian ihram. Pada saat dia, tinggal ini yang saya pakai. Maka sebanyak apapun harta kekayaan yang kita miliki, bagaimanapun jabatan yang kita punyai yang melekat pada diri kita,
Ilmu kita setinggi apapun, semua nanti akan kita tinggalkan. Perhatikan itu yang kamu pakai. Hanya pakaian itu yang kamu bawa. Sebentar lagi tubuhmu akan membusuk secara fisik. Yang kamu bawa adalah amal solehmu. Jadi mereka yang tentram hanyalah mereka yang memiliki memori spiritual yang baik. Tadi, dalam kaitannya dengan dialog, pergulatan batin kita dalam melaksanakan ibadah. Belum lagi yang lain. Saya tadi sudah singgungkan tawaf, sa'i, melempar jumrah, hari Arafah. Itu saya sudah singgung. Terus yang kedua, dalam kaitannya dengan tanda-tanda haji mabrur. Ya, mabrur itu diterima, dan yang kedua itu nanti lihat tandanya, Ibu. Saya minta maaf, saya cuma berikan contoh. Ibu, kalau kita lakukan umrah, seringkali itu tidak terasa itu air mata menetes kalau di depan Ka'bah. Ya toh? Luar biasa. Bahkan ada di antara teman anggota kita itu luar biasa menangisnya di depan Ka'bah. Tersusul. Tapi setelah dia pulang ke kamar, bahkan juga dia sudah pulang ke Indonesia, ketawanya terbahak-bahak. Dia lupa tadi bagaimana dia menangis di depan. Jadi mengukur mabrurnya haji seseorang, lihat sesudah dia pulang. Kalau kebiasaan lama, jadi ingat Ki itu. Jadi yang namanya kita hijrah, kita pindah ya. Dari kebiasaan lama kepada kebiasaan baru yang lebih baik. Maka tadi waktu dia berangkat haji, mungkin sholatnya selalu dia tunda-tunda waktu. Mungkin sholatnya nanti kalau di masjid dia begitu lama ya. Padahal dia harus hindari dua hal dalam kaitan dengan tadi. Ingat Ki Ibu, kalau ada orang yang ingin disaksikan, itu namanya riya. Dia melakukan kebajikan. Kalau di masjid dia lama sekali sholat, supaya orang tahu, bau anunya itu sholatnya. Tapi kalau di rumah dia itu istilahnya bayar 2 kali, ya. Ekspres, ya. Sikirnya kalau di masjid luar biasa. Di rumah, tidak pernah lagi terhitung sikirnya. Itu namanya riya. Karena dia mau disaksikan. Ada juga satu lagi, sum'ah. Apa itu sum'ah? Mau memperdengarkan kebaikannya. Ya. Diumumkan di masjid. Jangan kau sebut nama. Jangan disebut nama. Saya takut nanti hilang ikhlasku. Tapi giliran dia sama dengan jamaah lain, dia bilang, kau tahu tadi itu yang menyumbang tanpa nama, itu saya. Ya sama juga tuh, jadi sum'ah. Ya. Jadi tanda haji mabrur kita lihat. Kalau dia kembali, maka semakin baik ibadahnya. Ya, itu namanya progresif. Dia semakin baik. Bukan regresif, bukan semakin buruk. Islam itu justru berkembang ke arah yang lebih baik. Ya. Semakin taat, semakin baik, semakin pintar, semakin cinta pada ilmu kemajuan. Itulah mereka yang hajinya mabrur. Iya. Dilihat itu. Jadi kalau lebih cenderung kepada hal-hal yang lebih progresif, yang lebih baik, hajinya mabrur. Tetapi kalau dia stagnan atau paling tidak justru berubah, ya, justru lebih tidak baik, itu tidak diterima, tidak mabrur itu. Iya. Terima kasih Prof. Hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa, yang intinya adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita dan mencapai ketakwaan bersama. Dari silaturahmi, haji, kurban, dan begitu banyak yang kita bicarakan tadi, intinya satu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MA yang sudah memberikan kita tausiah. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Semoga acara kita hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri acara ini dengan mendengarkan sholawat badar dari kelompok paduan suara Ikatan Keluarga Besar SMP PPSP IKIP Ujung Pandang. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin.
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah Wa kulli mujahidin lillah bi ahli bagri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli bagri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah winal afati man nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah Wa min hadi wa min ummah bi adli bagri ya Allah. Wa min hadi wa min ummah bi adli bagri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.